timbullah Edis TV. Ya kan? Oh, Timbul lah ya. Gue tuh wah, sebenarnya banyak nonton tahu ya. bang. Cuma gue pura-pura aja kagak Pura-pura tahu. kagak tahu. Gua mah Iya. santai. Kalian bermain saja. Gitu. Tapi Pengikut Yesus ya. Pengikut Yesus kan mengajarkan pipi kiri, pipi kanan, kasih sayang, welas asih. Oh, welas asih Buddha ya. jadi Sama sebenarnya aja. Densu pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam aleikum bisam Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan diskusi seru antara Densus ya atau Denny Sumargo kalau nggak salah kawan-kawan sekalian. Jadi disingkat Desus kalau nggak salah. Lalu dengan Bro Andre Tunggal ya, yang kemudian teman-teman sekalian menjadi co-host ya, atau yang kemudian mengajak ya untuk berdiskusi tentang banyak hal ya kepada Bang Denny Sumargo ini kawan-kawan sekalian. Karena ada banyak isu sekali, karena dia udah sering untuk mengundang para ustadz-ustadz di studionya ya. Itu banyak orang yang mengira bahwa dia ini bisa jadi pindah agama. Tetapi dalam narasinya ya, Andre Tunggal menanyakan apakah dia pengikut Yesus, dan jawabannya dia adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan tentu itu sampai selama-lamanya ya. Apa yang disampaikan oleh dia Denny Sumargo itu sampai selama-lamanya kawan-kawan sekalian, karena dia udah tahu bahwa memang juru selamat dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendengarkan sampai selesai ini. Ini sangat luar biasa kawan-kawan sekalian. Biar juga menjadi edukasi bagi teman-teman Kristen lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita simak videonya berikut ini. Memang itu harus ada yang netralisir. Karena status sosial dengan urusan keagamaan ini gampang banget dikendarain. Sangat. Dan gampang banget digosok. Sangat. Karena ini kan sifatnya sangat personal ya. Dan akhirnya memang lebih baik dan lebih bijaknya adalah akhirnya jangan ngomongin itu. Cuma kan nggak bisa di stop di era digital begini. Tiba-tiba timbullah Edis TV. Ya kan? Timbul lah ya. Gue tuh sebenarnya banyak Nonton tahu ya. bang. Cuma gue pura-pura aja kagak Pura-pura tahu. kagak tahu. Gue Iya. mah santai. Kalian bermain saja. Gitu. Tapi gitu, faktanya adalah yang tadi gue bilang kan, kita nggak bisa jadi superhero in a sense of, dalam pengertian bahwa gue setuju kita harus menetralisir, itu tanggung jawab kita sebagai influencer, ya nggak sih? Sebagai manusia juga. Setuju. Sebagai manusia, sebagai influencer, kita harus berdiri dan memberikan narasi yang Iya. selayaknya, Dan sebagai sepatutnya. pengikut Yesus ya, pengikut Yesus kan mengajarkan pipi kiri, pipi kanan, kasih sayang, welas asih. Oh, welas asih Buddha ya. Jadi Sama sebenarnya aja. Densu pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus karena saya waktu itu terakhir mempertanyakan Yesus cukup lama di fase spiritual gua. Jadi mungkin udah beberapa orang tahu ya. Iya, iya. Ya, gue pernah mengalami fase spiritual. Habis itu gue belajar, gue mendalami kontemplasi dan so on. Secara spiritually ya memang gue lebih banyak baca terus berdoa, baca berdoa. Sampai akhirnya last minute-nya itu tentang Yesus sendiri kan. Positioning Yesus ini apa nih jadinya gitu. Nah. Karena gue ada dua skenario waktu itu. Tuhan kayaknya nggak ada deh. Atau Maka- Yesus ini beneran ada ya, Asik. gitu kan. Akhirnya gue coba untuk berdoa, untuk lebih mendekatkan lagi. Sampai akhirnya, ini kalau menurut gue agak kurang logik kejadian ini. Jadi, gue waktu itu berdoa, gue bilang gini. Kalau Yesus mau aku ikut Yesus, berarti kan dia tahu caranya bikin aku ikut Yesus. Nggak susah dong, Menarik. ya kan? Terus? Ya berarti tinggal ngobrol saja gitu kan. Berserah diri aja toh gitu. Jadi saya bilang waktu itu, oh Yesus saya nggak tahu kau Tuhan atau bukan. Yang saya tahu Tuhan itu Allah gitu kan. Yang saya tahu engkau adalah firman-Nya. Dan engkau adalah bagian daripada Allah itu sendiri sebagai firman.
Dan kepadamu melalui perantara namamu Yesus Kristus, engkaulah Raja di atas segala hal, saya berdoa. Apabila saya harus ikut engkau, maka tunjukkanlah jalannya. Jalannya. Apabila saya harus dibaptis, karena baptis inilah jadi acuannya kan, waktu itu belum baptis kan. Baptis itu menurut saya kan cuma mandi aja, dikasih air gitu kan, dicelup-celup saja gitu kan. Logikanya kan bisa sederhana itu kan. Kalau tanpa ada logika keagamaannya kan sesimpel itu. Coba kalau nggak ada keagamaannya, dia cuma celup air aja. Tapi karena ada background historinya, maka dia menjadi sakral kan. Oke. Nah waktu itu gue menganggap itu sakral kan. Berarti part itu menjadi sakral, dan kemudian bilang kalau memang saya harus dibaptis, ya udah saya ikut saja. Show me the way. Terus tiba-tiba ada suara. Nah ini gue anggap gue halu. Ini true story. Jadi suara itu begini, akan kukirimkan kepadamu yang lebih daripadamu untuk membaptismu. Gue anggap itu suara hati, dan gue anggap itu bukan kebenaran ya, gitu kan? Bukan kebenaran kan suara kan perlu diuji juga. Maksudnya bukan kebenaran itu dalam arti bukan fix 100% belum fakta ini nih, belum fakta. firman atau gimana gitu ya. Oke, Belum fakta lah. Udah waktu berlalu, tiba-tiba, ini gue belum pernah cerita part ini deh kayaknya. Gue Tiba-tiba suka tuh. masih ada gue barang buktinya soalnya di WA gue. Itu semua masih lengkap. Ada teman gue namanya Raymond. Dia telepon gue. Ngomongin masalah apa dia bank apalah segala macam. Gue ngerti dah. Nyambung ke temen namanya Rex. Oke. Rex itu teman sekolah kita juga. Oke. Terus dia cerita Rex. Rex itu parah banget bro. Dia itu dulu kan lu tahu kan dia duitnya banyak tuh. Sekarang udah susah. Terus dia ini cewek perkosa terus apa bunuh apa yang soalnya gitu-gitu kan. Oke. Kita kan teman sekolah kaget kan. Iya. Ih bajingan sekali kenapa itu manusia jadi begitu gitu kan ya. Teman Makassar ini. Iya teman Makassar. Tapi bos dia bilang sudah berubah. Dia sekarang jadi pendeta. Oh tambah kaget lagi kita kan. Ini true story. Oke. Hah pendeta? Gue bilang kenapa bagaimana ceritanya? Dia ketemu Yesus katanya. Ketemu Yesus. Nanti kalau kau ketemu nanti saya ini dia gitu. Tiba-tiba nggak berapa lama waktu, bukan di hari yang sama, agak lumayan jauh. Rexnya nelfon gua. Dan bro, apa kabar? Di mana lu? Gua dapat ini dari Raymond gini. Oh iya, dia cerita gini. Gue mau cek-cek aja kan. Ketemuan nunggu di Jakarta nih katanya. Oh, mau ngapain? Cerita-cerita. Gue juga penasaran. Ketemulah di Senayan. Di Senayan City. Duduklah kita di kafe itu. Dulu tuh di depan Senayan City ada kafe tuh. Kafe apa namanya itu ya? Sudah nggak ada sekarang. Oke. Ngobrol situ. Ngobrol cerita-cerita. Dia cerita lah dia ketemu Yesusnya gimana. Terus dia lari dari Yesus. Terus dia hampir mati. Terus ada suara ngomong kalau misalnya you tidak tobat lah maksudnya. Mama kamu akan pergi apa segala macam. Sampai akhirnya dia ikut Yesus lah ibaratnya. Dan habis itu kan selesai di obrolan kan. Habis itu gue nanya, terus jadi lu ngomongin gue cuma buat ceritain di doang gitu? Enggak. Nah ini nih partnya. Oke. Ya. Jadi begini bro. Ini kan mulai ada nih. Saya itu dapat panggilan suara. Saya itu disuruh cari kau. Terus lu tanya Rexnya, ini gue ngomong ini kan pasti nonton banyak kan. Yoi. Nanti Rexnya boleh komen kalau ada. Lucu banget tuh. Rexnya Rex Winarno namanya. Oke. Iya, Rex yang lain kita nggak terima. Apalagi T-Rex kita nggak terima ya. Jadi saya dapat panggilan lah begitu semacam begitulah ya. Saya itu disuruh cari kau gitu. Saya bilang buat apa? Saya disuruh baptis kau. Kamu tahu nggak sih tuh AI yang satu ini bisa bantu Menarik kan? Menarik Tiba-tiba pas sekali. dia ngomong begitu, itu kita. Jadi dia, ini ke depan nih Rex. Di sini ada pendeta juga teman-temannya ya. Ada 2 orang kalau nggak salah. Gue di sini ada satu lagi, gue lupa deh siapa ya. Tiba-tiba kayak ada angin, tapi bulu kuduk kita merinding semua. Sumpah, terus diam kan, shh, gitu kan. Terus tiba-tiba saya nyeletuk. Kuasa roh luar biasa, begitu. Bilang kuasa roh apa? Luar biasa gue bilang kan. Tapi gue merinding juga bro. Iya. Terus tiba-tiba gue ngomong, lu dapat petunjuk dari mana begituan? Serius saya. Terus dalam hati gue, memang sih saya itu ada memang mau cari-cari baptis gitu. Tapi gue nggak cerita yang part itu kan. Yang cerita pengalaman itulah. Iya gue nggak cerita. Tapi nantilah kalau itu. Tapi kalau kau memang sudah siap kau kasih kabar ya. Tapi bener tuh lu dapat begitu. Betul kata dia.
Tapi dia sudah pendeta, masa dia bohong ya? Ah udahlah, whatever. Pulang awak kan ke rumah, nanya sama bos lagi, doa lagi. Nah nanti saya ada pengalaman begini, saya cerita tadi. Pokoknya kan kalau cerita kalau gue berdoa tuh bercerita aja gitu. Gini. Tiba-tiba kan gue nanya, tapi kan engkau berkata akan kukirimkan kepadamu yang lebih dariku, darimu untuk membaptisku. Lah ini manusia apa lebihnya dari Manusia saya? begini. Iya. Oke. Tidak ada jawaban. Seingat gue gak ada jawaban. Tapi akhirnya ada jawaban. Tapi gue gak tahu tuh jawabannya pada saat itu apa setelahnya ya. Iya. Udah lah akhirnya gue pikir-pikir, gue diem-diem. Tak ada salahnya ya. Baptis saja. Kan cuma dicelup air. Iya kan? Gitu. Udah, oke Rex. Kebetulan mau baptis gitu. Karena kan gue perlu surat-surat juga kan. Nah sudahlah, baptis lah kita. Ada tuh di Instagram gue. Baptis di Jakarta. Di Jakarta. Ada kok gue posting fotonya. Oh. Ada mama semua gitu. Baptis lah. Cus. Begitu naik dari baptis, gue langsung kepala gue. Kan gue tahu tuh kisah baptis tuh. Gue lihat ke atas. Mana Roh Kudus turun? Sinarnya mana? Oh sinarnya. Sinarnya mana? Mana suara dari sorga? Iya kan. Nama kita. Mau ngalah-ngalahin Tuhan Yesus Nama ini. kita anak-anak ya. Iya. Terus nggak ada yang gimana-gimana lah ya. Terus abis itu selesai baptis, ya kayak biasa-biasa aja. Terus pas pulang, tiba-tiba suaranya muncul. Pas pulang dari baptis. Jawabannya. Bukankah dia melebihi engkau dalam dosanya? Lanjut. Diem gua. Lu aja begitu, apalagi gua langsung iya kan? Langsung iya juga ya. Iya. Oh, maksudnya gua akan dibaptis sama pendosa yang lebih berdosa. Dari situlah Boleh. gua mencari tahu tentang konsep pendosa, bro. Nah, Jadi pendosa apa? Pendosa itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dan disitulah gue mulai ngebangun sesuatu dalam diri gue. Makanya kenapa ada branding sombong. Gue suka menggunakan kata bahwa gue itu pendosa. Dan gue bukan membanggakan diri gue pendosa, tapi gue mengingatkan diri gue bahwa gue adalah pendosa. Gue suka. Sampai akhirnya gue baru menemukan poin demi poin lebih jauh ke flashback semua yang gue baca selama 4 tahun dari perjalanan spiritual gue itu. Oh iya, Yesus datang kepada pendosa. Bukan kepada orang benar. Betul. Waduh. Kayaknya gue beruntung nih. Begitu singkat ceritanya. Gile. Gue suka. Iya, tapi itu ada itu benar yang aku cerita bukan aku karang itu. Dan dalam hati gue, emang kenapa Yesus mau saya ikut dia ya? Gitu. Nah disitulah mulai itu part berikutnya. Kenapa Yesus pengen gue ikut dia. Terus Yesus mau apa? Gitu. Ya udah, yuk. Gitu. Dan mulailah dari hari itu iman gue mulai ke fase berikutnya sampai, bro. Ini malah gue mau tanya sama lu deh. Boleh. Nah, ini, karena lu ada bahas ini di salah satu YouTube. Oh gitu? Iya. Sampai lupa. Mengenai Adam Hawa. Oke lanjut. Tentang buah yang dimakan. Gue suka. Lanjut. Gue ada nonton dikit. Gue suka. Lanjut. Ini seru nih. Iya. Jadi kan ceritanya kan kalau di situ yang lu ambil dari POV wisdomnya ya, hikmatnya kan. Bahwa tentang rasa apanya si Hawa itu yang membuat dia mengemakan itu dan lain-lain kan. Nah ini POV-nya agak beda nih. POV gua. Itu kan ada pohon. Dilarang makan buahnya. Kita simplify aja ya. Hawa dan Adam dikasih tahu. Kemudian Tuhan bilang kalau nggak boleh dimakan. Ada konsekuensi kalau dimakan. Oke. Pergilah Tuhan. Oke. Dimakan nih ceritanya digoda sama ular. Menurut gua kan semuanya ini kan simbolis semua nih menurut gua ya. Ya oke. Makan cik, wah jatuh dia dalam dosa. Dosanya apa? Dosanya tuh adalah dia mau jadi Tuhan buat dirinya sendiri. Ah itu kan yang lu bahas kan. Karena ada POV itu. Iya kan. Gue menganggap itu tafsiran ya. Gue menganggap itu tafsiran. Karena tafsiran ada beberapa kan. Oke, silakan. Terus gue mikir waktu itu. Nah kembali ke waktu itu. Main GoPay. Ini Tuhan kan maha tahu. Masa dia gak tahu dimakan itu? Walaupun dilarang. Betul. Kan gitu kan? Betul. Tapi kan gak mungkin kita mengkonsepkan Tuhan menjebak ini semua kan. Apa jangan-jangan dia menjebak juga. Supaya ada next ya gitu kan. Terus gue mikir. Berarti sebelum Tuhan bilang jangan makan.
Dia tahu ini orang pasti akan makan. Dan mungkin dengan Tuhan menyampaikan jangan makan, makin dia makan itu barang. Karena Tuhan sangat mengenal ciptaannya, gitu kan? Dan pertanyaannya kenapa Tuhan ciptainnya kayak gitu? Iya. Suka gua. Iya, udah ada jawabannya kan? Lucu Tapi gue banget. bingung. Tadi kan lu bilang kan bahwa ini semua simbolnya kan, simbol-simbol. Iya, karena gini, gua ngelihat ya semua kitab Kejadian di awal ya. Gue ngerasa kayak penciptaan 6 hari, istirahat sehari. Masa 6 hari waktu manusia sih? Kayaknya semuanya serba begini. Nah, kalau semuanya serba begini, ngapain ada proses? Nah, gue masih menganggap tafsiran gua. Apa mungkin 6 hari versi Tuhan itu berapa ribu tahun versi manusia gitu kan? Ini ntar gue diprotes orang kalau gue jawab. Masalahnya gue jawab gak bisa simple. Gak bisa ya Gue jawab mesti kompleks. Ya udah biar Tapi netizen gua yang nggak- jawab. Kalau kan netizen yang jawab, kan jangan lu jawab ya. Biar dia yang terjebak ya. Karena kan semakin orang merasa sok tahu, makin kejebak dia.